semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So guys, di video kali ini spesial banget. Ini buat semacam perayaan kah atau gimana nggak ngerti, karena subscribers aku udah hampir 500 lebih. Yeay! Jadi ini kayak new segment, kayak new project yang bakal ada terus di YouTube aku, insya Allahnya, yaitu e-talk. Yeay, e-talk itu kayak e-talk ya, Ages Talk gitu. Pokoknya kayak kita sharing bareng-bareng. Kalian juga bisa langsung komen aja kalau kalian mau sharing apa atau kalian punya masukan segala macam, silakan banget. So ya guys, aku mau ngucapin banyak terima kasih ke kalian buat yang udah subscribe channel aku, yang udah ngedukung sampai aku bisa di 500 subscribers ini. Karena kemarin-kemarin itu cuman kayak 150, ya Allah, keinget banget. Makasih banyak buat semuanya. Dan untuk yang ke 500 ini aku mau bikin e-talk yang pertama ini aku bakal ngebahas banyak banget yang teman-teman aku tuh udah bahas ke aku. Ini sebenarnya problem semua anak muda dan termasuk diri aku tanpa kalian tahu gitu ya. Teruntuk teman-teman aku terkhususnya. Jadi kan kalau misalnya teman-teman aku tuh nganggep aku itu udah lama banget pacarannya, udah hampir berapa puluh tahun. Udah hampir berapa tahun lah, yang bisa kalian bayangkan itu kayak langgeng banget, kok bisa gitu. Padahal kalau mereka itu lebih kayak masih stuck di cinta pertamanya gitu loh. Tapi sayangnya teman-teman, kalian tuh nggak tahu kalau misalnya aku juga dibilang masih stuck sebenarnya. Oke, so di video kali ini aku bakal ngebahas kenapa sih jatuh cinta untuk pertama kalinya itu susah banget dilupain. Penasaran? So, let's restart it. Jadi teman-teman, sebelumnya aku mau cerita, aku itu pacaran udah lama banget dari aku masih kecil. Dan adik aku, dan itu juga lumayan sih ya, nggak lumayan banget sih, cuma nggak tahu kenapa yang masih bisa dibilang cinta monyet gitu, tapi emang susah banget gitu ya buat dilupain. Kenapa begitu? Walaupun even aku udah pacaran hampir 8 tahun. Sebelumnya sama yang ini juga udah pernah 2 tahun. Sebelum sama yang 2 tahun juga udah pernah setahun. Kebayangkan berapa lama aku pacaran. Bukan itu maksudnya saya kayak gitu teman-teman. Tapi aku masih stuck aja di cinta pertama aku, di si orang ini waktu aku kecil. Sebenarnya ngerasa bersyukur juga sih bisa ngerasain hal itu, karena kalau nggak sama dia mungkin aku nggak ngerasain yang namanya rasa kesemsem, rasa deg-degan, rasa penasaran gitu. Apalagi dulu itu zamannya surat-suratan kan. Kita tuh tiap hari berangkat sekolah tuh kayak pengen cepet-cepet subuh tuh pengen lihat dia dari atas gitu. Wah, dia lewat gitu kan. Kayak gitu. Sampai sekarang masih kalau misalnya itu. Dan menurutku ini satu hal yang wajar dan harus kita syukuri. Kenapa kayak gitu? Karena setiap manusia itu punya sistem daya masing-masing kan, daya ingat. Dan itu apalagi mengenai perasaan ya, dimana sejatuh cinta itu kita benar-benar kayak aina kesemsem pisan sama dia teh, pengen ngeliat terus, bikin kangen. Itu kan kalau misalnya kita yang belum jatuh cinta sebelumnya kayak hal yang baru dan munculnya sama si orang ini. Nah makanya menurut aku wajar banget nih gengs kalau misalnya cinta pertama itu susah dilupain. Tapi jangan karena cinta pertama itu susah dilupain, kitanya jadi enggan buat move on. Jujur aja, move on itu gak gampang, dan move on itu emang gak bisa sih sebenarnya. Tapi ada baiknya kita untuk mencoba hal baru. Even kita gak mau atau kita ngerasa takut, misal ya, kan macem-macem nih cinta pertama orang. Ada yang ditolak, ada juga yang dikacangin, ada juga yang gak dipeduliin, ada juga yang disia-siakan kayak gitu kan. Tapi sebagai seorang wanita nggak bercanda, kita itu harus kalau bisa gitu ya, kita mencoba untuk lebih berani dan terbuka lagi sama perasaan kita. Kalau ada orang baru, kalau emang kita mau coba ya, kalau cocok syukurlah, kalau nggak cocok ya udah nggak apa-apa, kita next ganti lagi, kita cari lagi. Karena sesungguhnya asik karena sebenarnya dalam Islam juga udah
Dan bukan Islam aja sih, karena sebenarnya dalam seluruh agama juga jodoh itu sudah ada, tapi semua rezeki, semua jodoh kita harus berusaha untuk menjemputnya. Umi gitu teman-teman. Jadi menurut aku buat kalian semua yang masih stuck, banyak banget nih dia yang nanya ke Agis kayak, kenapa sih gue masih suka sama dia padahal tuh udah lama banget dan dia tuh kayak nyanyain gue gitu. Itu nggak masalah, itu bukan salah kalian juga. Itu suatu anugerah buat diri kita, karena dengan itu kita bisa merasakan yang namanya sedih, kesel, senang, deg-degan, gembira, segala macam. Dan kita bisa ngerasain itu kayak, alhamdulillah gue masih bisa ngerasain itu, gue normal, gue gak terlambat gitu loh. Dan mungkin sedikit tips and trick buat kalian, asik kayak tutorial aja, kalian bisa lebih berani, kalian bisa lebih untuk membuka dan memikirkan segala sesuatu ke depannya. Semisal kayaknya gue gak bisa nih kalau gini terus, kayaknya harus ada sesuatu perubahan gitu, bergerak untuk ke depannya. Even kalian gak bisa ngelupain dia ya gak apa-apa. Jujur aja nih, aku sama si doi aku yang sekarang kan udah hampir lama banget, aku masih suka inget dan suka galau gitu depan dia. Aku kangen nih sama si dia, pengen deh ketemu gitu. Gak apa-apa, gak masalah. Yang penting tuh kalian gak main di belakang. Yang salah dalam hubungan itu kalau kalian main di belakang. Kalau misalnya kalian mau sesuatu atau merasakan sesuatu tapi kaliannya gak terbuka, sebenarnya itu yang bakal jadi problem, yang bakal jadi masalah di hubungan itu. Gak sehat jatuhnya hubungannya ya. Aku sering banget jujur kayak kalau ngedenger lagu ini, apalagi tuh zamannya aku jatuh cinta itu, zamannya Dream High, 49 Days lagunya kan sedih-sedih tuh. Aku suka nyetel sampai sekarang, setiap nyetel itu kayak inget terus sama si doi aku ya. Menurut aku sih itu nggak masalah, itu satu anugerah, aku masih bisa merasakan apa yang dulu aku rasakan. Tapi saat ini walaupun aku merasakan itu, satu fokus aku, satu tujuan aku cuma mau ke depan, cuma mau lurus ke depan. Berarti aku mau semuanya lebih baik dari yang kemarin. Walaupun yang kemarin gak bisa aku lupain, gak apa-apa, semua itu bakal jadi sesuatu yang benar-benar indah gitu. Jadi buat kalian yang masih stuck di doi yang sama, di perasaan yang sama, jangan pernah sedih, jangan pernah ngerasa putus asa. Apalagi kalian sampai ngerasa kayak, apa gue gak nikah aja ya, apa gue gak usah punya pacar atau gue gak usah pacaran. Jangan sampai kayak gitu, itu salah banget. Even perasaan kita sakit, even perasaan kita sedih, kita harus berani dan menjalani hubungan semua kalau bisa itu terbuka. Apapun apa yang kita rasakan, even kita bete sama doi kita. Aku sering banget kalau misalnya aku gak suka nih sama dia, sama doi aku, misalnya dia udah buat janji, tiba-tiba dia gak jadi, terus tiba-tiba jadi lagi. Itu aku selalu ngomong ke dia kayak, jelas banget sih, males banget, blablabla, gue ngedumel. Tapi kita berdua saling menghargai, dan itu pun semua gak berlangsung secara cepat dan ada tips and triknya. Makanya buat kalian yang masih mau lanjut penasaran kayak deep talk masalah kayak gini tuh, kalian wajib banget untuk subscribe channel aku, pantengin project ini. Insya Allah ya guys, insya Allah setiap malam minggu aku bakal upload, insya Allah. Makanya aku butuh banget support dari kalian biar aku tuh bisa terus semangat buat bikin yang kayak gini, begitu. So guys, buat today, buat kalian yang masih stuck di perasaan yang sama, buat kalian yang masih stuck dengan orang yang sama, buat kalian yang stuck dengan masa lalu yang sama, itu semua gak apa-apa. Kalian bisa lewati prosesnya, itu bukan salah kalian. Kita manusia, kita merasakan apa yang kita rasakan, dan itu adalah sebuah anugerah. Kita harus syukuri. Dengan satu, kita harus sabar, dan kita harus berubah, kita harus melangkah maju ke depannya. Kalau saat ini kalian masih sedih, gak masalah. Yang penting kalian harus membuka hati untuk berani melihat yang ke depannya. Jatuh cinta itu anugerah, susah move on itu petaka. Buat kalian yang masih jatuh cinta di orang yang sama, ya udah gak apa-apa, sabar aja. Kali aja di depan udah ada yang nunggu. Jangan kelamaan merenung, ayo segera maju dan lihat ke depannya. Dia sudah menunggu. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.